Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama sebagai umat yang beriman, tak lupa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas segala berkat dan perlindungannya sehingga kita semua bisa dapat berkumpul di sini dengan keadaan dan sehat dan selamat tanpa pertolongan apapun. Baik, kami dari kelompok Lumberai akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami, alangkah baiknya untuk kita open statement sejenak. Kepada Kakak Martin, open statement dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selamat sore kita semua. Selamat sore. Terima kasih kepada Tuhan kita semua bisa hidup pada saat ini. Ini kelompok kami, kelompok Lumberai. Jadi Lumberai ini merupakan pecahan dari apa? Lumberai dari Provinsi Papua Barat. Di Papua sendiri ada 7 wilayah adat. 5 wilayah adat di Provinsi Papua dan 2 wilayah adat di Provinsi Papua Barat. Lumberai di Papua Barat. Kami di sini kami akan presentasikan tentang Lumberai ini merupakan tugas untuk apa UTS. Jadi kami coba mengamati masing-masing wilayah adat kami masing-masing wilayah administratif kami di wilayah adat Lumberai. Kami akan lihat dia punya persamaan adat, dia punya kesamaan tradisi, dia punya sumber daya alam, dia punya hal-hal yang berkaitan di wilayah adat yang sehingga orang bisa persatukan Kalau misalnya contoh Kabupaten Maibra, Kabupaten Tambrau, Kabupaten Sorong, Manokwari, Raja Ampat, orang persatukan menjadi satu wilayah adat ya. Untuk itu kami akan presentasikan lebih jelasnya akan melanjut di presentasi dari setiap materi. Nanti di masing-masing kami akan presentasi di setiap wilayah administratif dari Lumberai. Mungkin itu saja sebagai pengantar dulu waktunya. Kesempatannya cara dikembalikan. Ya baik, terima kasih kepada Kak Martin yang sudah memberikan sepatah dua kata terkait dengan materi yang akan kami paparkan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua yang akan mempresentasikan. Ini adalah bagian dari gambaran umum saja. Baik, tanpa membuang waktu lagi, mungkin langsung saja kita masuk pada pemaparan materi yang pertama, yaitu kepada Saudara Teis untuk menjelaskan wilayah dari Kabupaten Tambrau. Untuk itu kepada Saudara Teis dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selamat sore untuk kita semua. Selamat sore. Baik, di sini saya akan mempresentasikan atau akan membacakan wilayah adat di Kabupaten Tambrau. Baik, letak geografis Kabupaten Tambrau berada di Provinsi Papua Barat dan sekarang sudah masuk ke dalam Provinsi Papua Barat Daya. Baik, di sini ibu kota Kabupaten Tambrau di Fair, dan wilayah Tambrau ini bagian utara perbatasan dengan Samudra Pasifik, bagian selatan perbatasan dengan Sorong Selatan, bagian timur perbatasan dengan Kabupaten Manokwari, bagian barat perbatasan dengan Kabupaten Sorong. Baik, luas wilayah Kabupaten Tambrau yaitu 11,529 km. Jumlah penduduk di Kabupaten Tambrau semua ada 31,385 jiwa, dan di dalam Kabupaten Tambrau terdapat 4 suku besar yang mendiami Kabupaten Tambrau, antara lain yang pertama suku Mpur, yang kedua suku Wabun, yang ketiga suku Ireres, yang keempat suku Meyah. Baik, di sini kultur atau budaya yang dianut oleh Kabupaten Tambrau yaitu yang pertama budaya bagian adat yaitu cawat, manik-manik, kulit kayu atau yang biasa disebut dengan bahasa itu manduk, dan juga mahkota burung cendrawasih. Baik, rumah adat yaitu biasa disebut dengan bahasa daerah di sana yaitu cian. Di sini ada mata pencaharian. Yang pertama berkebun, berburu atau meramu, dan
nelayan. Bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh kepala suku yang dipilih oleh sub-sub suku yang ada di Tambrau. Tradisi atau lagu daerah, brewot. Alat pembayaran mas kawin yaitu kain timur, gelantangan, manik-manik pesta, dan manik-manik melingkar. Potensi sumber daya alam di Kabupaten Tambrau. Kabupaten Tambrau tersendiri disebut sebagai kabupaten konservasi yang meliputi seluruh wilayah adat Tambrau. Konservasi yakni penyu belimbing di daerah Abun atau di suku Abun. Nah, pantai Amsterdam yaitu di distrik Sosapor. Terus Lembah Kebar ada di distrik Kebar. Dan juga di situ terdapat air panas alami yang berlokasi di distrik Kebar juga. Dan juga ada air terjun 9 tingkat di wilayah Miyah atau suku Abun, suku Miyah. Baik, mungkin itu saja yang saya dapat mempresentasikan. Kesempatan saya kembalikan ke moderator. Ya baik, terima kasih kepada Pak Teis yang sudah menjelaskan terkait dengan wilayah Tambrau. Kita akan beranjak ke wilayah yang berikut, yaitu Kabupaten Kepulauan Raja Ampat dan Kabupaten Sorong Selatan. Kepada Saudara Marco sudah ditunjuk, dipersilakan. Ya baik, terima kasih atas kesempatan telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang Kabupaten Raja Ampat. Kabupaten Raja Ampat sendiri berada kota di Waisai. Letak geografis Kabupaten Raja Ampat, bagian utara berbatasan dengan Samudra Pasifik, bagian timur berbatasan dengan Kota Sorong dan Kabupaten Sorong, bagian selatan berbatasan dengan Laut Seram, bagian barat berbatasan dengan Laut Seram dan Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara. Luas wilayah dari Kabupaten Raja Ampat yaitu 7.559,60 km persegi. Jumlah penduduk dari Kabupaten Raja Ampat yaitu 65.403 jiwa. Di Kabupaten Raja Ampat terdapat dua suku besar, yaitu suku Moy Maya dan suku Biak. Di sini saya akan menjelaskan tentang kultur dan budaya dan tradisi Kabupaten Raja Ampat. Pakaian adat terbuat dari kulit kayu, manik-manik, mahkota kepala yang diambil dari bulu burung kasuari, cawat yang dibuat dari rumput ilalang dan kulibia. Rumah adat dari Raja Ampat ini biasa disebut dengan rumah kariwari, mata pencaharian dari masyarakat Raja Ampat, yaitu mereka biasa nelayan dan berkebun. Bentuk pemerintahannya, Raja Ampat memiliki 4 kepala suku besar yang terbagi atas kepala suku. Tradisi, mereka memiliki lagu daerah yang disebut dengan Maya Libik, tarian adat yang disebut dengan gabah, dan alat pembayaran mas kawin berupa piring antik dan guci. Berikut potensi alam dari Kabupaten Raja Ampat. Raja Ampat merupakan salah satu kabupaten yang memiliki pariwisata yang sangat bisa dibilang dikatakan unggul di Indonesia, bahkan di dunia. Beberapa di antaranya yaitu Pianemo, Pulau Wayak, Pulau Misol, Sarwandaret, dan Pasir Timbun. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan tentang Kabupaten Raja Ampat. Berikut tentang Kabupaten Sorong Selatan. Kabupaten Sorong Selatan beribu kota di Temunabuan. Peta geografis, bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Sorong, bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Manokwari, bagian selatan berbatasan dengan Maluku, bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Sorong. Luas wilayah dari Kabupaten Sorong Selatan yaitu 7.789,92 km persegi.
Jumlah penduduk dari Kabupaten Sorong Selatan berjumlah 54.312 jiwa. Di Kabupaten Sorong Selatan terdapat dua suku besar, yaitu suku Tehit dan suku Imeko. Kultur budaya dan tradisi dari Kabupaten Sorong Selatan. Budaya, pakaian adat berupa cawat, manik-manik, ikat kepala, itu biasanya berada di suku Tehit. Dan untuk suku Imeko, yaitu mereka memiliki topi kasuari, kain merah yang disebut boi, dan manik-manik. Rumah adat Kabupaten Sorong Selatan yaitu yang biasa mereka sebut dengan titara. Mata pencaharian dari masyarakatnya yaitu berkebun dan berburu. Bentuk pemerintahannya sendiri terbagi atas, yang pertama yaitu dipimpin oleh raja-raja lokal, dan yang kedua dipimpin oleh kepala suku. Tradisi pembayaran mas kawin. Kalau untuk suku Tehit, mereka biasa menggunakan kain timus sebagai alat pembayaran mas kawin dan penyelesaian masalah-masalah adat lainnya. Sedangkan di wilayah Imeko, mereka menggunakan buci, piring, tombak, dan manik-manik. Potensi alam, pariwisata di Kabupaten Sorong Selatan sendiri dikenal dengan Kabupaten 1001 sungai. Mereka memiliki beberapa sungai-sungai yang terkenal seperti Kali Semra, Air Terjun Sasne, Kali Klaugin, dan Sungai Pantai Kapal. Potensi alam hayati yang terdapat di Kabupaten Sorong Selatan yaitu perkebunan kakao, kopi, sagu, perkebunan kacang, dan kayu. Di sektor perikanan sendiri ada berupa penangkapan ikan tuna, cakalang, dan udang. Baik, sekian presentasi saya tentang Kabupaten Sorong Selatan. Iya, baik, terima kasih kepada Saudara Marco yang sudah menjelaskan terkait dengan Kabupaten Kepulauan Raja Ampat dengan Kabupaten Sorong Selatan. Kita next berlanjut ke kabupaten yang berikut, yaitu Kabupaten Sorong dan Kabupaten Maibrat. Kepada Kakak Martin, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja, karena memang kami terbatas, jadi bagi merangkap. Jadi di sini ya, karena memang kecuali misalnya ya kalau manusia sesuai dengan dia punya jumlah wilayah administratif sudah tidak apa-apa, tapi karena kurangnya tidak apa-apa, tetap kita maju saja. Saya akan coba tentang Kabupaten Sorong. Jadi di Kota Sorong ini saya menjelaskan tentang Kabupaten Sorong dan Kabupaten Maibrat. Jadi kalau di Kota Sorong, jadi kalau kita memutar secara peta, jadi dia hanya berputar, hanya mengelilingi Jadi dari Kota Sorong ada jalan darat terus sampai tembus Manokwari, dia hanya putar. Jadi tengahnya mau laut, tapi dari Manokwari dia, jadi kalau ada peta itu mungkin tidak ada jadi dia hanya putar saja lautnya, dia tetap jadi ada jalan darat dari Sorong naik sampai ke Maibrat putar ke Tambrau bisa putar lagi ke Sorong, jadi dia ada jalan darat. Itu bisa, jadi kalau dari itu yang di satu masuk daratan. Kalau di Kota Sorong itu letak geografis, bagian utara itu Kabupaten Sorong dan Kabupaten Raja Ampat, bagian timur Kabupaten Sorong dan Raja Ampat, bagian selatan itu Kabupaten Sorong dan Raja Ampat, bagian barat Raja Ampat di perbatasan. Luas wilayah Kota Sorong sendiri 1.105,00 km persegi. Jumlah penduduk Kota Sorong 282.146 jiwa. Terdapat satu suku yang menempati, yaitu suku Moi. Budaya, pakaian adat, kaplok atau mahkota, bulu kasuari, manik-manik, kulibia atau kurung. Rumah adat Kambi. Bentuk pemerintahan dipimpin oleh kepala suku. Mata pencarian berburu dan berkebun. Tradisi pembayaran mas kawin yang masih sama, kain timur dan piring. Potensi alam para wisata. Para wisata Puladom, Tanjung Kesuari, dan Pulau Buaya. Hayati, industri perikanan, kelapa sawit, jagung, dan peternakan. Non hayati, sektor jasa, pelayanan, dan tambang minyak. Tambang minyak kalau di Kabupaten itu ada dua, di Bintuni
dan di Sorong. Yang kedua Kabupaten Sorong. Kabupaten Sorong jadi dia punya kota itu di Aimas. Letak geografis bagian utara Kabupaten Raja Ampat, bagian timur Kabupaten Manokwari, bagian selatan Kabupaten Sorong Selatan, bagian barat Kabupaten Raja Ampat. Luas wilayah 13.075,28 km persegi. Jumlah penduduk 118.679 jiwa. Terdapat satu suku besar yaitu suku Moi yang terbagi di atas sub-suku Moi Legi, Moi Abu, Moi Karon, Moi Klabra, Moi Morai, Moi Segi, dan Moi Maya. Kultur dia pakaian adat, kaplok atau mahkota, bulu kesuari, manik-manik, kulibia atau kurung, rumah adat, kambing, mata pencarian, berburu dan berkebun. Bentuk pemerintah dipimpin oleh kepala suku, tradisi pembayaran mas kawin, yang timur dan piring. Potensi alam, wisata, pantai Malang di Makbon, Pulau dan objek wisata air panas di Kampung Klayeli, distrik Makbon. Hayati, kebun kelapa sawit, industri perikanan dan industri penebangan pohon. Non Hayati, pertambangan minyak dan gas bumi. Jadi kalau di Kota Sorong dan Kabupaten Sorong itu hanya dibatasi. Sebenarnya kita tidak tahu waktu pengertian bagaimana orang mau memecahkan, padahal masih sama-sama di timur itu tahu kalau saya nyawa waktu orang 3 orang mau memecahkan antara Sorong dan Kabupaten Sorong. Yang ketiga Kabupaten Maibrat. Kabupaten Maibrat ini jadi Sorong ini dia memecahkan, jadi Sorong dia pecahkan di sini dari Kota Sorong dia pecahkan itu ya Kabupaten Tambrau, dia pecahkan lagi ke Sorong Selatan, ya Sorong Selatan mari Sorong Selatan pecahkan sehingga dapat Maibrat. Oleh Maibrat ini ibu kotanya itu di Kumurkek. Letak geografis bagian utara Kabupaten Tambrau, bagian timur Kabupaten Teluk Bintuni, bagian selatan Kabupaten Sorong Selatan, bagian barat Kabupaten Sorong Selatan. Luas wilayah 5.461,69 km persegi. Jumlah penduduk 42.991 jiwa. Terdapat 3 suku besar di Kabupaten Maibrat, yaitu Aifat, Aimaru, dan Aitinyo. Kultur budaya, pakaian adat, kain timur, manik-manik, rumah adat, atau misalnya kalau dalam bahasa orang bilang amahora. Mata pencarian, berkebun dan meramu. Bentuk pemerintahan dipimpin oleh raja-raja lokal, tradisi pembayaran mas kawin menggunakan kain timur. Potensi alam, para wisata, Danau Framu, Danau Aitinyo, air terjun Kison, wisata hutan lindung Jaya Timur, tambah lagi satu namanya Gunung Petik Bintang, tambah lagi dengan ada satu itu ya Gunung Petik Bintang. Terus Hayati, pertanian kacang dan budidaya air tawar. Nur Hayati, pertambangan batu bara. Terus tambah lagi di sana di Kabupaten namanya wilayah namanya Mare. Itu ada air terjun, gimana di situ orang mau gunakan untuk PLTA bagi situ tenaga air. Jadi orang sudah kemarin dari kementerian, kemarin Desember dari kementerian sudah turun, mereka sudah survei mereka sudah lokasi untuk mau bangun PLTA di situ di Kabupaten Mare di Kabupaten Mare distrik Mare. Dan itu saja ya dari saya cuma bertanya tentang 3 wilayah itu. Lebih dari bulannya kesempatan bicara dikembalikan kepada moderator. Iya, baik. Terima kasih kepada Pak Martin yang sudah menjelaskan terkait 2 kabupaten dan 1 kota, yaitu Kabupaten Sorong, Kota Sorong, dan Kabupaten Maibrat. Baik, kita beranjak kepada kabupaten yang berikut, yang terakhir, yaitu Kabupaten Manokwari, Kabupaten Manokwari Selatan, dan Kabupaten Pegat. Kepada Bung Roni, dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang Kabupaten Manokwari. Kabupaten Manokwari, ibu kota Manokwari. Letak geografis
bagian utara Samudra Pasifik, bagian timur Kabupaten Teluk Bintang, bagian selatan Kabupaten Teluk Bintang, bagian barat Sorong Selatan dan Kabupaten Sorong. Luas wilayah 14.268 km. Jumlah penduduk 16.648 jiwa. Yang terdiri dari 4 suku, yang 4 suku. 1 suku Mea, 2 suku Atam, 3 Atam Ule, 4 suku Song. Budaya berpakaian adat Jawat, manik-manik dari timur, senjata api, atau yang biasa dipanggil dengan lomo. Rumah adat rumah kaki seribu. Mata pencarian berkebun, berburu, meramu, nelayan, berbagai petani. Bentuk pemerintahan dipimpin oleh kepala suku Atam. Tradisi lagu daerah, tradisi adat tumbuh tanam atau yang disebut lenyora. Alat pembayaran mas kawin dari timur, senjata api, manik-manik, jalan tanam. Potensi alam pariwisata, Pulau Mansinang, Pantai Pasir Putih, Pantai Petrus Kapiar, Pantai Ambon. Hayati pabrik semen di Maruni, emas dan batu bara. Perkebunan kelapa sawit. Yang baik itu Kabupaten Manokwari. Yang kedua Kabupaten Manokwari Selatan. Kabupaten Manokwari Selatan, ibu kota Ransiki. Letak geografis bagian utara Kabupaten Manokwari, bagian timur Kabupaten Teluk Bintang, bagian selatan Kabupaten Teluk Bintang, bagian barat Kabupaten Teluk Nalapa. Luas wilayah Kabupaten Manokwari Selatan 2.812 km. Jumlah penduduk 35.949 jiwa. Terdapat 2 suku besar di antara lainnya. 1 suku Atam, 2 suku Song. Kultur 1 budaya berpakaian adat Jawat, manik-manik, kain timur, senjata api atau yang disebut lomo. Rumah adat, rumah kaki seribu. Mata pencarian berkebun, berburu, meramu, nelayan, berbagai pantai. Bentuk pemerintahan dipimpin oleh kepala suku Atam. Tradisi lagu daerah, tarian adat tumbuh tanam atau yang disebut lenyora. Alat pembayaran mas kawin kain timur, senjata api atau yang disebut lomo. Manik-manik, jalan tanam. Potensi alam pariwisata, pantai Sner, pantai Siari,
Gunung Botak. Ya baik, terima kasih kepada Bung Roni yang sudah mempresentasikan hasil diskusi. Baik, mungkin proses diskusi kami sudah berakhir ya, seperti di sini. Sebelum menutup ini, saya mungkin bacakan kesimpulan. Kesimpulannya adalah bahwa wilayah Domberaya atau Kepala Burung bisa disebut sebagai daerah yang paling unik di Kepala Burung Peta Papua karena banyak memiliki persamaan mencakup budaya, tradisi, dan adat istiadat. Mungkin begitu. Sekian dari kami, Bung Rian dan Bung Cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Shalom. Shalom.